الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, yaitu berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu di hamba-hambamu. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan pada malam hari ini. Perhatikan firman Allah yang tadi dibacakan Ohan, Surat An-Nisa 117 sampai 120. Ada kalimat penting yang akan menjadi pembahasan kita bersama. Maka perhatikan Al-Fakir membacakannya kembali supaya kita semua mendapatkan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha. Mereka tidak menyembah selain dia. Wa in yad'una illa syaitanan marida. Dan mereka juga tidak menyembah kecuali setan yang durhaka. Inasan berhala. Ya.
menyembah taghut, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini mungkin kita tidak semata-mata menyembah taghut. Kita tidak semata-mata menyembah berhala di hadapan kita. Tapi kita menggunakan waktu kita habis untuk mengejar dunia, habis tahu sholat itu penting, tapi kita tinggalkan atau kita akhirkan. Apa bedanya dengan itu? Menyempilikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan menyembah taghut atau perilaku orang-orang kafir yang menyembah berhala, menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak membawa manfaat atau bermudarat sedikit pun. Gitu loh. Ya. Selanjutnya, la'anahullah. Allah melaknatnya. Apa itu? Para berhala atau sesembahan selain pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membuat manusia ingkar kepada Allah, menjadi-jadi keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia sedang berkata, aku benar-benar akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Yang bukan bagiannya nggak akan diambil oleh syaitan. Ya. Dia hanya mengambil orang-orang apa? Yang menyembah taghut, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang menghabiskan waktunya dengan menyia-nyiakan waktunya dengan tidak beribadah kepada Allah. Kemudian 119, wala udilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya, hingga mereka benar-benar memotongnya, mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, fakir ulang kembali, ya. Ya, ini 119, Auzubillahi wala udilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternaknya hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Bisikan setan dulu diikuti, padahal dia akan menghindari kita, ya. Pada saat nanti, saat bertemu Allah SWT, dia akan menghindari kita, menghindari yang namanya fitnah kita. Artinya perilaku kita, ya, kejahatan kita, dia timpakan ke kita sendiri. Dia nggak mau mengakuinya. Nah, ini dipahami ya. Kenapa? Dia takut kepada Allah, nggak mau ditambahkan siksa. Cukup siksa apa yang terjadi pada dirinya. Pembangkangan kepada Allah saja. Yang bisikannya itu hanya membisikkan saja. Terserah manusia, dia yang ikut. Begitu. Ya. Bukan saya memaksanya, ya Allah, dia yang ikut atas ajakanku. Kami tidak memaksa mereka. Ya. 120, ya'iduhum wa yumannihim. Setan memberikan janji-janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan tidak menjanjikan mereka kepada mereka kecuali tipuan belaka. Ya, kebohongan. Ya, janjinya adalah tipuan belaka, tidak terwujud. Bisikan ketakutan itu tidak ada. Diembuskan kamu nanti begini, kamu akan dapat celaka seperti ini, kamu akan dapat begini. Tidak ada. Itu hanya bisikan. Ketakutan kita itu karena terprovokasi bisikan setan. Dan Al-Baqarah 168 sampaikan, a'udzubillahi innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.
ya mengada-ada, ya, termasuk pemahaman atau keilmuan yang diada-adakan tanpa pengetahuan, apalagi pemahaman, sehingga melaksanakan perintah Allah ya dengan tidak punya pemahaman sama sekali. Nah, itu disebut zindik, tahu cara ibadah tapi nggak paham menjalankan ibadah tersebut, tidak paham jangan ibadah tersebut dengan benar, ya, paham ya. Nah, di Fatihah 8 sampaikan A'udzu minasyaitonir rajim. Afama zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya oleh setan lalu menganggap baik perbuatannya itu? Ya, seakan-akan ya bisikan mereka itu benar. Seakan-akan dijanjikan itu benar, maka kita mengikutinya tanpa kita sadari. Kita berpikir itu adalah kita sendiri yang punya anggapan dan pikiran seperti itu. Padahal mereka yang ngembuskan itu supaya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Jadi baik perbuatan itu sama dengan yang mendapat petunjuk. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki berdasarkan pilihannya sendiri maksudnya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Fala tadhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimum bima yasnaun. Maka jangan engkau Muhammad SAW biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap bersikap mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sudah diperingatkan, diberikan arahan, diberikan petunjuk untuk menjalankan perintah Allah dan tahu cara melaksanakannya. Ini kebenarannya, beda yang tadi. Ya. Seakan-akan tahu tentang jalan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi tidak faham, tidak menguasai tata cara beribadah tersebut. Kalau ini tahu cara beribadah, tahu tata cara memahaminya karena pernah mendengarkan dari masyayikh, dari gurunya, tapi tidak dilaksanakannya. Sami'na, tapi nggak mau jalan gitu. Malah sebaliknya, di samping dia istiqomah, dia juga maksiat kepada Allah. Nah itu, mencampur adukkan, seperti itu. Itu gaya manusia. Kebiasaan kita itu mencampur adukkan barang sedikit, enggak apa-apa sedikit. Lanjut terus, jalan terus. Padahal itu merusak yang besar. Menjauhkan kita kepada Allah. Membuat keraguan yang besar. Semakin lama semakin ragu, lama-lama ditinggalkan. Awalnya orang bermaksiat itu tidak terasa. Biasa-biasa saja. Lama-lama gampang bermaksiat, bahkan jadi maksiat lebih besar karena mengumpul maksiat-maksiat yang kecil tuh. Jadi jangan remehkan maksiat yang kecil karena akan terakumulasi jadi maksiat yang besar. Ya. Kalau jadi maksiat yang besar, maka kenapa? Terbiasa meninggalkan kebenaran, terbiasa meninggalkan amal soleh, maka lama-lama akan ingkar kepada Allah dan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Ibrahim ayat 22 sampaikan sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, ini apa yang tadi. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Kenapa dia ingkar? Lalu dia hura, menipu. Jadi bagaimana caranya dia mengingkari apa yang telah disampaikannya? Kenapa? Karena azab Allah keras. Dia nggak mau dilipat gandakan azabnya oleh Allah. Dewi-dewi masing-masing. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu kecuali aku sekadar menyuruhmu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu janganlah kamu mencercaku tapi cerca dirimu sendiri. Ini sungguh menyakitkan. Ya, kita mengira perbuatan kita benar, padahal perbuatan kita dilaknat oleh Allah. Tahu-tahu di sana ditunjukkan perbuatan kita itu adalah perbuatan keji. Kita merasa itu benar. Ya. Dan lebih seremnya lagi, lebih sedihnya lagi, setan mengingkarinya. Sehingga kita menanggung sendiri akibat perbuatan kita sendiri. Ya. Kemudian
Ma ana bimuslikhikum wa ma antum bimuslikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu, katanya. Ya, ini ingkarannya dia ini. Ya, ini ingkarannya dia, sehingga dia mengatakan sesungguhnya bahwa kamu nggak tak suruh menyembah aku atau mengikutiku. Kenapa kamu mau mengikutinku? Nah sekarang silahkan tanggung sendiri, gitu. Seakan-akan seperti itu. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Tidak, dia mengingkari, tidak, saya tidak menyuruhmu untuk mensekutukan Allah dengan aku. Sebelum ini nggak nyuruh, cuma ngejak tok gitu ya. Ya, nipu aku nipu gitu. Innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Ya. Sungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksa yang sangat pedih. Loh, setan tahu loh kalau dia zalim. Kenapa kita harus menunggu nanti di akhirat kalau kita tahu bahwa dia zalim? Kenapa tidak sekarang? Gitu ya. Kenapa tidak sekarang kita duduk kita tahu bahwa dia zalim? Dia menzalimi dirinya sendiri, menzalimi Allah, berperilaku keji. Ya. Kenapa kita sadari mulai sekarang saja itu, gitu ya. Kemudian di Az-Zukhruf 60-an sampaikan A'udzubillahi wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dijelaskan oleh Allah. Janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh syaitan, sungguh ia merupakan musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Paham ya? Sungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu, bukan kawan, bukan teman, bukan saudara, bukan sanak famili. Kenapa didengar? Kami tidak tahu antara bisikan dengan perasaan kami. Ya perasaanmu itu bermasalah. Kalau engkau gunakan untuk istighfar, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kau bersolawat kepada Nabi SAW, maka Allah akan jaga ya, akal pikiranmu, hatimu tetap lurus kepada Allah. Karena kita ngelambiar tulul amal, panjang angan, maka mereka masuk melalui tulul amal itu, panjang angan itu. Mereka masuk ke sana membumbui supaya kita tetap berangan-angan, membumbui kepalsuan, ya. Paham ya? Mereka seperti itu. Kemudian di Sot 77 sampai 83 disampaikan, kenapa sih mereka kok dendam, sampai dengki, sampai seakan-akan dendam kesumat ini sampai nanti dibangkitkan kembali. Ya, di Sot 77-83 disampaikan oleh Masyairajim, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah firman, keluarlah darinya surga karena sungguhnya kamu terkutuk. Allah usir. Karena diusir itu maka dendamlah dia para iblis ini. Ya. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguhnya laknatku terhadap atasmu sampai hari pembalasan. Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, katanya. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah ya, usiaku, maksudnya tangguhkanlah usiaku, keberadaanku, kata syaitan, sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Jadi dia nggak bisa mati. Ya. Saat nanti matinya saat Allah kiamatkan, maka semua mati permanen. Nah, itu dia baru mati. Sekarang nggak akan ada satupun ilmu yang bisa membuat dia mati, ya, setengah mati mungkin, tapi nggak mati. Melemahkan dia mungkin, tapi nggak mati. Macam melemahkannya, ya baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, istighfar, sholawat, mohon ampun kepada Allah, tidak ragu akan nikmat Allah, meyakini apa yang Allah berikan kepada kita, mensyukurinya, itu melemahkan mereka. Ya. Qala fa innaka minal mumbarin. Allah firman, sungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan, kata Allah. Loh, bagaimana manusia? Setan ditangguhkan, manusia juga ditangguhkan oleh Allah. Banyak hal diberikan oleh Allah, surat An-Nas, ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, diberikan oleh Allah surat itu. Untuk apa? Menjadi ketangguhan. Diberikan surat Al-Muluk. Ya. Banyak untuk menangguhkan daripada ketangguhan daripada manusia, ya, untuk melawan daripada bisikan dan tipuan syaitan. Dan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Qala fa bi'izzatika
wa ughwiyannahum ajma'in. Coba ini. Ya Allah, demi kesucianmu, demi kemuliaanmu. Waduh, setan tuh memuliakan Allah. Nah, ya, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janji daripada mereka. Tapi tadi ini yang dimaksud, qala fa izzatika la ughwiyannahum ajma'in, itu seperti yang di atas tadi. Ya, di An-Nisa 118. Dia tidak akan menyesatkan kecuali bagiannya. La'annahullah wa qala attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, Allah melaknat dia, setan berkata, aku benar-benar akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Bagiannya apa? Bagian setan, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak sabar dalam menjalankan perintah Allah, orang yang tidak sabar dalam menjalankan kehidupan, orang syirik kepada Allah, orang yang menyembah tagut, orang yang tidak hati-hati dalam melangkah, orang yang sembarangan dalam melaksanakan perintah Allah, orang yang tidak punya ilmu tapi ngawur, orang yang selalu mempermainkan petunjuk, orang yang selalu menceritakan petunjuknya kepada orang lain. Itu bahaya itu. Ya, itu teman-teman setan akan mulai digeser, digulung, dijatuhkan oleh setan. Ya. Nah, kemudian ayat 81, 82, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu. Jadi setan memuliakan Allah. Loh, setan masih mengatakan fa bi izzatika, demi kemuliaanmu. Terus kita ini makanya hati-hati ya. Hati-hati ya. Setan masih seperti itu. Tahu. Maka Allah ini bocorkan di firman ini. Allah tunjukkan kepada kita bahwa setan tahu Allah itu mulia, maha mulia. Kenapa ngikutin setan, nggak ngikutin Allah Subhanahu wa taala? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Jadi tadi sama di An-Nisa 18 itu adalah hamba-hamba menjadi bagian setan karena enggak ikhlas, enggak lillahi ta'ala, enggak sabar, ahli maksiat, mungkarat, sayiat, ya, pendengki, tukang hasad, ya, suka berprasangka buruk kepada saudaranya, kepada teman-temannya, pada orang-orang beriman, menghalangi orang beriman menuju Allah, kayak gitu. Ya. Kemudian di An-Nahl 99 disampaikan, naudzubillahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Ingat ya. Ya, tidak punya pengaruh dengan orang yang bertawakal. Al-Fakir ulang kembali untuk sebagai pegangan kita. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya syaitan itu tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Wa yang dimuliakan Allah, pahami sama firman Allah ini, camkan dalam hati dan akal pikiran kalian. Setiap melangkah, setiap akan melakukan suatu pekerjaan, ingat bahwa setan selalu menguntit kita. Tapi ada malaikat di sekitar kita. Pilihlah yang baik. Jalani perintah Allah yang benar. Jauhi kemaksiatan. Taulah kalian, sadarlah kalian bahwa setan selalu mengiringi jalan kalian. Ya. Selalu. Ya, tidak meninggalkan kalian, tidak melepaskan kalian sama sekali. Ya, jangan berpikir kita tuh bebas daripada mereka, kecuali kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu apa? Melaksanakan perintah Allah dulu, ya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yakin Allah akan menolong kita semua. Paham ya? Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Rahmati kami, rahmati dunia kami, rahmati akhirat kami. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari tipuan syaitan laknatullah, dari mereka yang berusaha mengikuti kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah, kemuliaan kepada kami untuk tetap rukuk dan sujud,
tetap beristighfar, mohon ampun kepadamu ya Allah. Tetap taat, qanaah, sabar dalam menjalankan perintahmu dan menerima segala macam bentuk ujianmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah solusi kepada kami ya Allah. Solusi dalam kehidupan kami ya Allah. Solusi dalam kehidupan kami ya Allah. Solusi dalam kehidupan keluarga kami, handai tolan kami. Orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan pada saudara-saudara kami yang sedang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestina, di semua tempat-tempat di mana kalimatullah la ilaha illallah dikumandangkan. Ya Allah, hanya kepadamu kembali ya Allah. Segala sesuatu yang hidup hanya akan kembali kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.